sesuai ketentuan pasal 182 ayat 1 B dan C KUHP. Maka kini kesempatan penuntut umum mengajukan jawaban secara tertulis atas nota pembelaan untuk pledoi penasihat hukum terdakwa tersebut. Bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Proses persidangan dalam perkara kasus pidana yang melibatkan pelapor inisial W dan terlapor atau terdakwa inisial D. Dengan pasal 167 KUH Pidana kini kembali digelar Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Proses persidangan yang telah memakan waktu kurang lebih 5 bulan tersebut. Bahkan dalam pembacaan tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya harus mengalami penundaan selama 3 kali persidangan. Dan kini digelar kembali untuk pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atau replik. Dalam proses persidangan yang menjerat seorang ketua salah satu paguyuban di Kota Tasikmalaya dengan inisial D tersebut. Beberapa waktu lalu mendapatkan perhatian khusus sehingga menjadi bahan kajian dari para mahasiswa Fakultas Hukum Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Karena diduga adanya kekeliruan dalam pelaksanaan hukum acara pidana terkait dengan restoratif justice atau RJ. Dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya. Bahkan secara tuntutan pun pihak penasehat hukum terdakwa sendiri mengatakan pasal 167 yang menjerat kliennya kurang pas dengan pasal tersebut. Ahmad Sidik SH selaku Jaksa Penuntut Umum menyampaikan, pihaknya tetap terhadap tuntutan sebelumnya yaitu terdakwa inisial D. Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar pasal 167 KUH Pidana. Tapi lanjut Ahmad Sidik, dengan catatan karena sudah ada perdamaian jadi wajib dipertimbangkan dalam amar tuntutannya dan hukuman yang paling pas itu diambil hukuman percobaan. Ya, kalau replik itu bagian daripada prosedur acara acara pidana ya. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh majelis, oleh pengadilan, terhakim kepada jaksa maupun kepada terdakwa ya atau penasihat hukumnya. Jadi dari mulai dengan pembacaan tuntutan, kemudian ada pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum atau terdakwa, dan kemudian jawaban dari penuntut umum, dan terakhir diberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan tanggapan lagi. Ya. Namun barusan dari penasihat hukum hanya memberikan tanggapan secara lisan saja yang pada pokoknya tetap pada pembelaan kan ya. Ya. Kalau inti dari repliknya sendiri Pak dari JPU? Intinya ya sama dengan tuntutan sebetulnya. Kita tetap berpendirian bahwa itu perbuatan terbukti ya. 167. Tapi dengan catatan karena sudah ada perdamaian begitu Pak. Jadi itu perdamaian itu wajib dipertimbangkan dalam amar tuntutannya. Oleh karena itu hukuman yang paling pas gitu ya, paling adil itu ya hukuman percobaan. Artinya hukuman percobaan itu adalah hukuman yang tidak perlu dijalani hukuman pokoknya, tapi dalam masa tertentu dia melakukan perbuatan tindak pidana. Nah itu yang lama, yang prosedur lama itu bisa masuk, ditambah dengan perbuatan yang kedua, kan itu aja. Menanggapi hal tersebut, Hendy Haryadi SH sebagai penasehat hukum terdakwa juga tetap berpendirian terhadap nota pembelaan atau pledoi, karena menurut analisa unsur dari pasal 167 yang terapkan kejaksaan tidak terpenuhi. Kalau kita mendengar dari tanggapan kejaksaan tentang tanggapan pledoi, substansinya sama dengan tuntutan dari terdakwa, bahwa Padian itu dianggap bersalah sesuai dengan yang dipasalkan 167 gitu. Tapi dalam tuntutan tetap sama juga terkait masalah percobaan. Dan kita melakukan tanggapan juga sama kembali kepada nota pembelaan. Harapan kita terkait persidangan ini mudah-mudahan dari majelis hakim bisa lebih objektif, karena kita juga memiliki analisa yang
sangat signifikan terkait unsur-unsur yang diterapkan oleh kejaksaan. Karena menurut pandangan kami unsur-unsur yang diterapkan dalam pasal 167 itu tidak terpenuhi. Jadi harapan yang sangat besar bagi kami terdakwa itu bebas dari tuntutan. Adapun sidang selanjutnya dalam pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023 mendatang. Dari Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan.